Indonesia tinggal menunggu waktu dikuasai sepenuhnya oleh Cina. Indonesia masih tersenyum sambil menunda tangis. Presiden Prabowo Subianto masih bercanda, tetapi berpotensi dianggap sebagai pengkhianat negara. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, adalah pepatah yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pepatah tersebut dinilai salah tempat, karena yang dipertaruhkan adalah kedaulatan negara. Demi konsolidasi internal, semua maling, perampok, kecu, berandal, dan koruptor disatukan dalam kabinet merah putih. Oligarki dipelihara, bahkan dimanjakan, hukum dipensiunkan, dan eksistensi NKRI dipertaruhkan. Presiden semestinya sadar atau menyadari bahwa Indonesia tinggal menunggu waktu untuk dikuasai sepenuhnya oleh Cina, akibat salah membaca peta kekuatan etnis Cina di Indonesia. Nasib kaum pribumi berada di ujung tanduk, fakta keadaan sangat terang benderang. Berikut data dan fakta yang disebutkan melekat pada warga negara etnis Cina. Sejak dahulu, warga negara etnis Cina disebut menolak mengakui diri sebagai bangsa Indonesia dan hanya mengakui sebagai warga negara Indonesia. Warga negara etnis Cina disebut memiliki dui kewarganegaraan. Oleh sebab itu, mereka memiliki dua nama. Berdasarkan keputusan Parlemen RRC Komunis Sosialis Tiongkok dengan konsep One Country, Two Systems, tentara Cina disebut mempunyai hak untuk memasuki negara manapun yang terdapat etnis Cina di dalamnya guna melindungi investasi, harta benda, keselamatan, dan nyawa warganya. Etnis Cina yang lahir di luar Tiongkok, disebut menganggap diri mereka hanya perantau dan tanah leluhurnya tetap Tiongkok. Di Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda, Inggris, hingga Jepang, sebagian besar etnis Cina disebut menjadi kaki tangan penjajah, kecuali segelintir yang mau berjuang untuk kemerdekaan. Selebihnya disebut memilih hidup nyaman bersama penindasan. Sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga hari ini, etnis Cina disebut menguasai ekonomi, perbankan, lahan, dan kini politik Indonesia dengan cara yang dinilai licik, curang, dan di luar etika. Disebut pula menggunakan cara triad, seperti menyogok, menyuap, membuli, mengancam, menyiksa, menjebak, bahkan membunuh, untuk mencapai tujuan mereka. Modusnya disebut tetap sama sejak zaman Belanda, yakni menyuap petugas atau penguasa negara, membeli pejabat, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan, bahkan lembaga keagamaan. Amir Santoso, dosen FISIP UI mengatakan bahwa presiden siapapun, akan terus berdiri di antara dua arus, yaitu harapan rakyat dan tekanan pihak yang membiayai jalan menuju kekuasaan. Problem Indonesia disebut tidak akan pernah selesai jika etnis Cina oligarki hitam, dibiarkan menghisap sumber daya alam dan kekayaan bangsa Indonesia sampai ke tulang sumsum, karena kebodohan dan ketololan penguasa atau penyelenggara negara sendiri.